Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Media Septian dan NIM 255-182-44028 dari kelas praktik G1 Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proyek akhir praktik teknik antarmuka. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari PCB yang sudah saya buat. Ini adalah hasil PCB yang sudah saya buat. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada PCB ini. Pertama adalah mikrokontroler utama yang menggunakan DSR Arduino Nano. Saya menggunakan DSR Arduino yang ada sebagai pengganti Arduino. Pada mikrokontroler, saya menggunakan pin header female agar tidak perlu menyolder langsung ke PCB-nya. Selanjutnya adalah DIP switch 8W dengan 16 pin sebagai input ke antarmuka. Kemudian ada LED 3 mm berwarna hijau sebagai output dari antarmuka. Di sebelah sini merupakan LED 1, LED 2, LED 3, dan seterusnya hingga LED 8 pada ujung bagian ini. Untuk resistor yang digunakan ada dua jenis resistor yang berbeda. Pertama ada resistor pack dengan seri A103J dengan 9 pin yang bernilai 103 ohm atau 10.000 ohm. Kemudian resistor yang digunakan untuk LED adalah resistor SMD dengan nilai 560 ohm yang terletak pada bagian bawah PCB. Berikut ini adalah desain PCB yang sudah saya buat. Ini adalah jalur di bagian bawah yang menghubungkan antara pin komponen yang digunakan. Selanjutnya adalah penjelasan untuk kode program pada Arduino Nano yang digunakan. Pertama adalah deklarasi variabel yang digunakan. Bagian ini adalah deklarasi array dengan nama pin switch. Array ini berisi nomor pin yang akan digunakan untuk menghubungkan switch. Bagian ini adalah array dengan nama num switch yang akan membantu mengakses jumlah saklar yang terhubung. Pada bagian ini adalah konstanta integer dengan nama pin LED yang digunakan untuk mengendalikan LED. Pada bagian ini adalah deklarasi variabel input data dengan tipe data integer. Kemudian adalah bagian void setup. Pada kode ini akan menginisialisasi komunikasi serial, mengatur mode pin input untuk saklar, dan mengatur mode pin output untuk LED. Selanjutnya adalah bagian void loop. Pada kode bagian ini bertujuan untuk membaca status saklar, mengirim nilai saklar melalui komunikasi serial, dan mengendalikan LED berdasarkan nilai yang diterima melalui komunikasi serial. Kemudian adalah penjelasan untuk kode program pada Visual Studio. Bagian pertama adalah import system. Sistem I/O ports digunakan untuk berkomunikasi dengan port serial pada laptop. Sistem threading digunakan untuk mengakses kelas yang terkait dengan multi-threading. Sistem teks digunakan untuk memanipulasi teks dan karakter. Pada bagian ini merupakan program untuk deklarasi variabel. Pada program button connect berfungsi untuk menghubungkan port dan baud rate yang sudah dipilih. Kemudian mengganti status koneksi antara connect dan disconnect ketika tombol diklik. Ketika salah memilih COM, maka akan muncul informasi bahwa COM salah. Kode program pada button LED bertujuan untuk mengirim data ke perangkat dalam bentuk LED melalui serial port 1 ketika tombol button LED diklik. Pada bagian ini, saya memodifikasi program yang digunakan. Saya menggunakan program sebagai berikut. Dikarenakan program yang ada pada jobsheet, jika saya coba jalankan di laptop saya, maka akan mengeluarkan output yang tidak sesuai. Misalnya, jika button LED 1 ditekan, maka LED yang menyala adalah LED 1, LED 6, dan LED 7. Begitu pula dengan button LED yang lain, maka LED 6 dan LED 7 akan ikut menyala. Pada button nyala terdapat kode program yang bertujuan untuk mengirim nilai dari text box melalui serial port 1 jika nilai yang dimasukkan valid dan berada dalam rentang yang diizinkan.
Jika nilai tidak valid atau di luar rentang, maka tidak ada pengiriman data yang dilakukan. Kode program yang ada pada timer 1 bertujuan untuk membaca data dari serial port, menampilkannya dalam text box, dan mengatur ulang koneksi serial port. Dan yang terakhir adalah kode program yang ada pada checkbox 1. Kode program ini bertujuan untuk mengontrol status timer 1 berdasarkan status kontak Kencang. Berikut ini merupakan demonstrasi hasil proyek teknik antarmuka menggunakan Arduino Nano dengan output LED dan inputnya adalah DIP switch dengan aplikasi Visual Studio Basic dan Arduino. Pertama-tama adalah dengan mengupload program Arduino ke Arduino tersebut. Setelah selesai di-upload, buka software Visual Studio Basic-nya, kemudian di-start. Berikut ini adalah COM8 yang dipakai dan baud rate-nya yang dipakai adalah 9600. Dikonekkan. Selanjutnya adalah button LED. Percobaan button LED dari button LED 1 hingga button LED 8. Sebelumnya di sini adalah LED 1, LED 2 di atasnya, dan seterusnya sampai LED 8. LED 8 ada di sebelah sini, sedangkan LED 1 ada di sebelah sini. Button LED 1 akan menyalakan LED 1. Button LED 2 menyalakan LED 2. Button LED 3 menyalakan LED 3. Button LED 4 menyalakan LED 4. Button LED 5 menyalakan LED 5. Button LED 6 menyalakan LED 6. Button LED 7 menyalakan LED 7. Button LED 8 menyalakan LED 8. Untuk mencoba apakah LED tersebut dapat hidup semua atau tidak dengan mengetik 255 dan kemudian ditekan button nyala. Untuk mematikan semua LED yang sudah nyala, dapat mengetik 0. Kemudian percobaan untuk output desimal. Pertama-tama dengan menggunakan NIM awal, yaitu 22. Ketika output desimal yang ditulis ada 22, maka dia akan menyalakan LED 2, LED 3, dan LED 5. Selanjutnya, NIM akhir dengan 28. Output desimal 28 akan menghidupkan LED 3, LED 4, dan LED 5. Agar dapat menghidupkan LED 2 dan LED 8, diperlukan output desimal yaitu 130. Maka dia akan menyala pada LED 2 dan LED 8. Selanjutnya percobaan 1-1. Kemudian 2, 4, 6, 8, 16, 22, 64, dan 128. Button LED sudah berhasil dicoba dan output desimal juga sudah berhasil dicoba. Selanjutnya adalah input dari DIP switch. Kita centang dulu, kemudian masukkan angka 2 dan 8. Sesuai dengan yang tadi, yaitu angka 28 akan menghasilkan output desimal 130. Nilai desimal dari 28 adalah 130, maka akan terbaca pada text box ini. Selanjutnya akan kita coba satu persatu dari switch tersebut. Yang pertama ada switch 1.
Semua switch sudah dicoba dan menghasilkan nilai yang sesuai. Kemudian, switch akan dinyalakan semua. Jika switch di-on-kan semua, dia akan menampilkan nilai 255 dan itu juga sudah sesuai. Sekarang switch akan dimatikan semua. Terima kasih. Seperti tadilah proyek akhir tugas teknik antarmuka saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.